Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darel. Saya di sini akan menceritakan biografi Rasulullah. Rasulullah lahir pada tahun Gajah. Tahun ini adalah masa di mana pasukan gajah yang dipimpin Abraha Habasyah datang ke Mekah dan ingin merobohkan Ka'bah. Di tahun ini, Nabi Muhammad lahir dan dibesarkan sebagai anak yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum Rasulullah lahir. Beberapa tahun setelahnya, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad akhirnya dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, giliran kakeknya yang menyusul wafat. Selanjutnya, Rasulullah dibesarkan oleh Abu Thalib yang notabene pamannya. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan meski hidup sebagai seorang fakir atau serba kekurangan. Wahyu pertama Nabi Muhammad. Sebelum menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa yang menjadi tanda kebesaran sebagai nabi terakhir. Tanda tersebut meliputi wajah Nabi yang bersih bersinar, mengalahkan sinar bulan, dan tumbuh suburnya daerah tempat tinggal Halimah, ibu menyusui Nabi, dan lain sebagainya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, beliau bermimpi malaikat Jibril mendatanginya, kemudian beliau menyendiri di Gua Hira, tempatnya di sebelah atas Jabal Nur. Di tempat itulah beliau diperlihatkan bahwa mimpi-mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mengajar manusia dengan merantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam di muka bumi. Beliau menjadi nabi terakhir yang diutus menyebar agama Islam kepada seluruh umat manusia. Dakwah Rasulullah. Setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang masuk Islam dan mengikuti beliau adalah Khadijah, istrinya, dan para sahabat seperti Abu Bakar, Zaid bin Haristah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Perintah berzakat. Kewajiban berzakat pertama kali dilakukan ketika Nabi Muhammad telah berada di Madinah. Beliau mengutus Mu'uz bin Jabal menjadi kadlin di Yaman. Rasulullah memberi nasihat kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat. Beliau berkata, sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Harta benda yang dizakati di masa Rasulullah adalah binatang ternak seperti sapi, unta, dan kambing, kemudian emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti gandum, anggur kering, dan kurma, juga menjadi bahan makanan yang bisa dibayarkan untuk zakat. Prinsip-prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 menjadi nabi, Rasulullah mendapat peristiwa yang menyedihkan. Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat di tahun tersebut. Setelah itu, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Momen ini disebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan itulah Rasulullah mendapatkan perintah selama sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad. Peristiwa memilukan ini terjadi saat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Peristiwa tersebut adalah wafatnya Nabi Muhammad. Setelah mendengarkan kabar tersebut, Abu Bakar langsung pergi ke rumah Aisyah untuk melihat jasad Nabi Muhammad.
Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar mengatakan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Itulah kisah singkat Rasulullah selama hidupnya. Semoga dengan mengetahui kisah ini kita dapat mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman hidup dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.